Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan dua materinya tentang manajemen proses. Eh, Untuk bahan materinya ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada konsep proses dan treat, kemudian penjadwalan proses dan algoritma, kemudian deadlock penanganan penanganannya. Untuk hari ini nanti ada seperti biasa ya tugas di diskusi. Silakan nanti kalian jawab tugas diskusi ya forum diskusi di aplikasi MyBase ya. Untuk tugas pertemuan satu minggu kemarin baru beberapa mahasiswa ya ada 3 mahasiswa yang baru menjawab atau mengikuti keaktifan di forum diskusi. Jadi menjawab di forum diskusi dan aktif di forum diskusi itu nanti akan saya jadikan sebagai salah satu nilai tugas jadi kalian harus ya ikut aktif menjawab di forum diskusi. Dan untuk videonya, bagaimana cara menjawabnya, itu sudah ada materinya di materi sesi perkenalan ya, perkenalan materi. Dan materi pertemuan satu tentunya kalian belum banyak yang menyimak videonya. Silakan nanti disimak dulu sebelum lanjut ke materi pertemuan dua. Sebaiknya disimak dulu video materi perkenalan, sesi perkenalan materi ya, untuk pertemuan satu ya dan materinya. Baru nanti kalau sudah selesai eh, menjawab pertanyaan di forum diskusi satu ya, baru setelah itu kalian menyimak materi pertemuan dua ya, dan juga menjawab eh, pertanyaan di forum diskusi tugas pertemuan dua. Oke, jelas ya. Saya lanjut untuk materi pertemuan dua. Oke, yang kaitannya dengan manajemen proses ya. Oke, apa itu manajemen proses? Ya, manajemen ini adalah pengelolaan ya. Namanya aja manajemen. Manajemen ini adalah sebuah kegiatan yang tentunya di sini mengelola, mengatur ya, mengendalikan ya. Sebuah apa? Sebuah proses atau program yang sedang dieksekusi oleh user supaya penggunaan CPU, memori, dan sumber daya lainnya berjalan optimal. Nah, ini pengertian manajemen ya. Kemudian prosesnya apa? Tadi kan temanya manajemen proses. Nah, pengertian manajemen sudah. Yang kedua adalah mengenai proses. Proses ini adalah program yang sedang berjalan ditambah konteks eksekusinya. Eksekusinya itu nanti seperti apa? Apakah itu nanti melibatkan register, melibatkan ada sebuah data yang diolah ya. Tentunya ini namanya program sedang berjalan, ada data yang diolah atau berupa variabel-variabel dan status-status. Nah, ini pengertian dari sebuah proses. Ya. Tahapan proses yang pertama di sini ada new, itu proses sedang dibuat ya. Kemudian running itu instruksi sedang dieksekusi. Kemudian waiting. Nah, ini proses menunggu sebuah kejadian atau sumber daya. Kemudian ready. Ready ini proses siap untuk dieksekusi oleh CPU. Kemudian terminated yaitu proses setelah selesai eksekusi. Tugas utama dari manajemen proses itu yang pertama adalah pembuatan dan penghentian proses ya. Ini sistem operasi menciptakan CRID. Create itu mengawali atau menciptakan atau membuat baru dan mengakhiri atau terminate proses. Kemudian tugas yang kedua penjadwalan proses atau scheduling ya. Ini menentukan urutan eksekusi proses di CPU ya. Misalnya ada FCFS, kemudian 5GF, round robin. Kemudian tugas yang ketiga eksekusi proses. Ini mengatur jalannya instruksi supaya efisien.
Kemudian sinkronisasi proses ini mengatur hubungan antar proses supaya tidak saling bertabrakan. Kemudian komunikasi antar proses, nah ini memungkinkan proses saling bertukar data. Yang terakhir ada deadlock handling, yaitu mencegah dan menangani kebutuhan proses yang saling menunggu sumber daya. Deadlock itu apa namanya? Sebuah kesalahan ya, tidak saling ketemu ya, bertabrakan. Selanjutnya status proses. Nah, sebuah proses memiliki beberapa state ya. Yang pertama new tadi proses baru dibuat, ready ini siap dijalankan, menunggu di CPU, running ini sedang dijalankan oleh CPU, waiting atau blocked ya, yaitu menunggu input atau output atau sumber daya. Kemudian terminated yaitu proses selesai di eksekusi. Nah, selanjutnya yang poin selanjutnya adalah struktur data atau PCB, ya proses control block. PCB ini adalah sebuah blok data yang menyimpan semua informasi tentang sebuah proses seperti ID proses, status proses, program counter, ya, register CPU, informasi penjadwalan, informasi manajemen memori. Nah, selanjutnya proses tadi sudah, manajemen sudah, proses sudah, kemudian selanjutnya adalah treat ya atau utas ya, UTAS. Treat ini merupakan adalah unit dasar dari eksekusi yang lebih kecil dari proses ya. Jadi treat itu adalah merupakan unit terkecil atau unit dasar dari eksekusi yang lebih kecil dari proses. Dan nanti setiap proses itu memiliki setidaknya satu thread yang disebut thread utama. Nah, sebuah thread itu berbagi ya, berbagi sebagian besar sumber daya dengan thread lain dalam proses yang sama. Termasuk di sini ada nanti kode program, data, dan heap. Namun, setiap itu memiliki dua jenis ya, Thread Control Block atau TCB, yaitu struktur data yang menyimpan informasi tentang thread, seperti program counter, register, dan stack pointer. Kemudian yang kedua, stack. Nah, stack ini menyimpan data lokal dan variabel fungsi untuk thread tersebut. Nah, perbedaan antara tadi proses dan thread. Nah, di sini yang pertama dilihat dari dilihat dari memori dan sumber daya. Kalau proses, itu setiap proses memiliki ruang alamat memori yang terpisah. Nah, proses ini tidak berbagi memori dengan proses lainnya. Tetapi kalau thread di sini adalah dalam proses yang berbagi ruang ya, alamat memori yang sama. Nah, ini memungkinkan komunikasi antara thread lebih cepat dan lebih efisien, tetapi juga dapat menyebabkan masalah sinkronisasi. Yang kedua, dilihat dari pembuatan dan penghancuran. Nah, kalau proses itu membuat dan menghancurkan proses memerlukan lebih banyak overhead ya, karena harus mengalokasikan dan mengolah ruang alamat memori yang terpisah. Akan tetapi, jika thread ini adalah membuat dan menghancurkan thread lebih ringan dan cepat karena thread berbagi sebagian besar sumber daya dan thread lain ya dalam proses yang sama. Nah, ini beberapa perbedaan antara proses dan thread yang sudah dibahas. Nah, perbedaannya sudah, sekarang penerapannya. Nah, penerapan proses itu bagaimana? Nah, penerapan untuk proses itu sebuah aplikasi seperti browser web ya. Browser web misalnya kalian pakai Mozilla, pakai Chrome ya. Ini adalah contoh dari sebuah proses. Nah, setiap jendela atau tab browser dapat berjalan sebagai proses terpisah dalam beberapa implementasi untuk meningkatkan stabilitas. Nah, penerapannya untuk thread ya, ini di dalam browser web.
proses utama dapat memiliki beberapa thread ya untuk menangani rendering halaman, pemutaran video, atau pengunduhan file secara bersamaan. Nah, ini ya perbedaan penerapan proses dan thread. Selanjutnya, penjadwalan proses dan algoritma penjadwalan proses. Yang pertama penjadwalan proses. Apa itu penjadwalan proses? Nah, merupakan sebuah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses di CPU. Nah, penjadwalan ini sangat penting untuk efisiensi dan performa sistem ya, karena mempengaruhi waktu respon, throughput, waktu putar balik, dan utilitas CPU. Beberapa istilah dalam penjadwalan proses itu ada dispatcher, yaitu komponen sistem operasi yang mengalihkan kontrol CPU dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian konteks switch ya, di sini proses menyimpan keadaan dari proses saat ini dan memuat keadaan dari proses berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian yang ketiga, kriteria for scheduling. Nah, ini ada beberapa bagian ya, CPU utilization. Nah, ini memaksimalkan waktu CPU aktif ya. Kemudian yang kedua, throughput, ini jumlah proses yang selesai per satuan waktu. Kemudian ada turnaround time, waktu dari pengajuan proses hingga selesai. Kemudian waiting time, nah, di sini waktu total proses menunggu di antrian ready. Kemudian yang terakhir respon time, waktu dari pengajuan permintaan hingga respon pertama dihasilkan. Oke. Selanjutnya yang kedua algoritma penjadwalan. Yang pertama ada first come first serve ya, atau disingkat menjadi FCFS. Nah, penjelasannya untuk algoritma penjadwalan FCFS ini adalah proses dijadwalkan sesuai urutan kedatangan. Kelebihan di sini mudah diimplementasikan. Kekurangannya apa? Waktu tunggu bisa sangat lama untuk proses yang akan untuk yang datang belakangan, ya. Contohnya, contoh implementasinya jika proses P1, P2, P3 datang berturut-turut, maka urutannya adalah P1, P2, P3. Ini ya urutannya jadi berurutan. Ini masih sangat mudah dipahami. Oke, yang kedua, shortest job next ya atau SJJN. SJN. Uh, Terangannya untuk algoritma ini adalah proses dengan waktu eksekusi terpendek dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi waktunya yang terpendek itu dijadwalkan terlebih dahulu. Kelebihan ini meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Dan kekurangannya sulit untuk mengetahui waktu eksekusi yang tepat sebelumnya. Contohnya, jika proses P18, P24, P32 datang ya, yang datang. Nah, ini urutannya adalah yang waktunya tadi yang terpendek. Jadi dari sekian kedatangan ini yang terpendek di mana? Yang mana? Yaitu adalah P3. Jadi urutannya adalah P3, P2, P24, P18. Oke, masih mudah dipahami. Oke, next. Priority algoritma priority scheduling. Nah, ini proses dijadwalkan berdasarkan prioritas ya. Jadi prosesnya ini ada hak khusus ya, atau hak istimewa yang disebut di sini prioritas. Jadi proses dengan prioritas lebih tinggi dijalankan terlebih dahulu. Memungkinkan penanganan proses penting lebih cepat. Kurangnya bisa menyebabkan pelaparan untuk proses berprioritas rendah ya. Nah, kalau antrian sembako ya, yang udah seharian gak makan, dia bukan orang prioritas, ya udah mati di tempat ya. Karena tidak dapat prioritas seperti itu. Gambaran realnya. Solusinya, di sini ada solusinya, aging ya, meningkatkan prioritas proses yang sudah lama menunggu. Nah, ini solusinya baru nih.
yang sudah kelaparan ya, seharian nggak makan atau mungkin 3 hari nggak makan, itu diprioritaskan ya, ini akan menolong. Nah, tapi kalau misalnya ini yang dilayani dulu adalah yang misalnya orang yang pejabat atau orang yang punya duit ya, atau mendapat fasilitas khusus, ya ini ya repot ya. Contohnya, jika proses P1 prioritas 2, P2 prioritas 1, P3 prioritas 3 datang, urutannya adalah P2. Ini kenapa P2? Nah, karena prioritas 1. Kemudian P1 ini prioritas 2 dan terakhir adalah P3 karena prioritas 3. Kemudian round robin ya, ini setiap proses diberi waktu eksekusi yang secara bergiliran. Nah, kelebihannya apa? Baik untuk ke sistem time sharing ya, memberikan waktu respon yang lebih baik. Namun ada kekurangan. Kekurangannya apa? Efisiensi bergantung pada panjang time kuantum. Contohnya, jika proses P1, P2, P3 datang dengan time kuantum 4, maka urutannya adalah P1 4, P2 4, P3 4. Lalu kembali lagi ke P1, P2, P3 sampai selesai. 4 dari mana ini? Kenapa P1, P2, 4, Bu? Ya, ini karena sudah ditentukan time-nya. Time kuantumnya adalah 4. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, multi-level queue scheduling. Nah, ini proses dibagi ke dalam beberapa queue. Eh, berdasarkan kategori ya. Misalnya ada foreground, background ya. Masing-masing dengan algoritma penjadwalan sendiri. Kelebihannya mengizinkan penanganan yang berbeda untuk berbagai jenis proses. Kekurangannya sulit untuk mengatur perpindahan antara queue. Contohnya ada foreground menggunakan RR, background dengan menggunakan FC, FS. Kemudian yang keenam ada multi-level feedback queue scheduling ya. Nah, ini mirip dengan multi-level queue, tetapi proses dapat berpindah antara queue berdasarkan perilaku dan waktu tunggu. Kelebihannya ini menyediakan fleksibel dan penyesuaian dinamis terhadap proses yang berbeda. Kekurangannya kompleksitas tinggi dalam implementasi dan pengaturan. Contohnya ini proses mulai di queue tingkat tinggi dengan kuantum kecil jika tidak selesai. Ya, pindah ke queue lebih rendah dengan kuantum lebih besar. Ini contoh implementasinya. Nah, untuk gambaran algoritmanya, misalnya ada 3 ilustrasi ilustrasi satu ya. Misalkan ada 3 proses dengan waktu seperti berikut. P124, P33, P33, P23, P33 ya. FCFS atau urutan P1, P2, P3. Nah, waktu tunggu P1 itu adalah 0. Nah, yang namanya nunggu itu ya kosong ya waktunya, yaitu 0. P2 24, P3. Kenapa 24? 24 tadi ya, kosong ditambah P1 24 ya. Jadi 24, P3 27. Kenapa 27? 27, 23 ditambah 3 ya, sama dengan 27. Nah, waktu tunggu rata-rata, nah ini di jumlah kosong, P1 0 ditambah P2 24 tambah 27. Karena dicari rata-ratanya dibagi 3. Karena hanya ini 3 variabel ya, P1 sampai P3. Nah, hasilnya adalah 17. Oke. Ilustrasi kedua, misalnya ada 3 proses dengan waktu seperti berikut. P124, P23, P33. Nah, SJF urutan P2, P3, P1. Waktu tunggu di P2 karena dia urutan ke pertama. Waktu tunggu tadi sepakat ya 0. P3 yaitu adalah 3, P1 adalah 6. Oke, terus waktu tunggu rata-ratanya dijumlahkan 0 ditambah 3 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 3. Oke.
Itu contoh beberapa ilustrasinya ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian poin terakhir yaitu deadlock. Deadlock ini adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada satupun dari proses tersebut yang melanjutkan eksekusi. Nah, deadlock ini dapat menyebabkan sistem menjadi tidak responsif dan memerlukan intervensi manual untuk memulihkan keadaan normal. Ini ya. Jadi deadlock itu kondisi dua variabel ya atau dua kasus ya yang saling menunggu atau dua antrian lah ya katakanlah dua antrian atau beberapa antrian yang saling menunggu satu sama lainnya untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan sehingga tidak ada satupun dari proses tersebut yang dapat melanjutkan eksekusi. Nah, sehingga menyebabkan sistem tidak responsif atau error ya atau down seperti itu. Ini pemahaman mengenai deadlock. Penyebab deadlock? Di sini ada mutual exclusion ya. Ini hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya dalam satu waktu. Contohnya sebuah printer yang hanya dapat digunakan oleh satu proses pada waktu itu. Jadi nggak bisa digunakan dalam dua proses. Kemudian hold and wait ya, menahan dan menunggu. Sebuah proses yang menahan satu atau lebih sumber daya sementara menunggu sumber daya yang lain. Contohnya, proses A memiliki sumber daya X dan menunggu sumber daya Y yang sedang digunakan oleh proses B. Jadi sumber daya ini sedang digunakan oleh B tapi ditunggu oleh A. Nah, sementara proses B itu memiliki sumber daya Y dan menunggu sumber daya X. Nah, ini rumit ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, no preferential ya, yaitu sumber daya yang digunakan tidak dapat dipaksa ya atau dilepaskan secara sukarela oleh proses pemegangnya. Contohnya, sebuah proses yang mencetak data tidak dapat diinterupsi sampai proses selesai ya. Kalau diberhentikan ya nanti nggak jadi mencetak ya seperti itu. Kemudian yang keempat, circular wait ya, menunggu. Menunggu melingkar ya. Ini terdapat satu set proses yaitu P1, P2 dan seterusnya PN di mana P1 menunggu sumber daya yang dipegang oleh P2, P2 menunggu sumber daya yang dipegang oleh P3 dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, itu ya beberapa poin ya mengenai manajemen proses. Yang pertama tadi ada pengertian mengenai manajemen, kemudian proses, treat ya, terus kemudian algoritma penjadwalan, dan yang terakhir ada deadlock. Oke, Oke, akhirnya bisa saya garis bawahi ya dengan memberikan kesimpulan bahwa manajemen proses dalam sebuah sistem operasi itu sangat berperan penting untuk mengatur jalannya proses ya, memastikan penggunaan CPU efisien, mencegah konflik antar proses, serta menjamin sistem tetap stabil dan responsif. Pe- Garis bawah yang kedua, pemahaman yang kedua ya, yang dapat saya simpulkan, dalam memahami konsep proses dan trade adalah sangat penting untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi aplikasi ya, serta untuk memastikan stabilitas keamanan dalam sistem operasi modern. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa algoritma penjadwalan itu memungkinkan sistem operasi dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik beban kerja yang dihadapi ya untuk mencapai kinerja dan efisiensi optimal. Nah, kesimpulan terakhir, dengan memahami penyebab, pencegahan, dan penanganan deadlock,
Sistem operasi dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien, mengurangi resiko terjadinya deadlock yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas sistem. Nah, ini PR untuk kalian bahwa nanti tolong dikembangkan lagi ya. Di, bukan dikembangkan ya, baca dulu ya. Nah, minggu depan akan saya review ulang ya mengenai poin terakhir tadi, deadlock ya. Saya kan penjelasannya hanya sampai penyebab. Nah, kalian nanti tolong di eh, baca dulu sendiri ya. Minggu depan saya review kembali ya mengenai deadlock ini karena ini cukup penting ya. Ya, tadi kan saya menjelaskannya hanya sampai penyebab ya. Nanti minggu depan akan saya review dari penyebab ya, kemudian pencegahannya sampai penanganannya. Oke, demikian dulu ya supaya nanti videonya tidak terlalu panjang durasinya ya. Kalian juga nanti lelah juga menunggu durasinya yang begitu panjang. Nah, untuk itu nanti minggu depan akan saya review kembali untuk materi mengenai deadlock. Oke, jangan lupa untuk tugas di forum diskusinya. Keaktifan kalian ini sangat menentukan ya, atau saya jadikan sebagai salah satu nilai tugas ya. Silakan nanti bisa dijawab ya untuk tugas di forum diskusi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Demikian untuk materi hari ini. Jangan lupa minggu depan masih saya sisakan sedikit untuk materi hari ini yang mengenai deadlock. Minggu depan akan saya review kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.